Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malas senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari, masih pada Kitabul Haid. Di 2 pekan yang lalu kita sampai hadis 322, babnya 21, yang menerangkan tentang orang yang tidur bersama orang yang sedang haid, dan orang haid itu menggunakan pakaian khusus haid. Ini yang bercerita adalah Ummu Salamah, istrinya Rasulullah. Kita akan lanjutkan pada bab 22, hadisnya 323. Imam Al-Bukhari memberi judul Babu Manita khoda siyabal haidi siwa siyabat tuhri. Babu bab man orang itakhoda yang mengambil siyabal haidi pakaian khusus haid, siwa sama siyabat tuhri pakaian ketika bersuci. Menjadi kebiasaan bagi wanita-wanita mukminah di abad ke-7 di era Rasulullah SAW, mereka punya 2 jenis pakaian. Yang pertama, pakaian yang mereka pakai ketika mereka sedang haid. Dan yang kedua, pakaian yang mereka pakai ketika mereka tidak dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci. Nah, di sini diberi judul orang yang pakaian haidnya sama dengan juga pakaian yang dipakai ketika suci. Artinya tidak banyak pilihan. Jadi ketika haid pakai pakaian itu, ketika suci juga pakai pakaian itu. Ini bisa dibayangkan Bapak dan Ibu ya, betapa berislam di abad ke-7 itu kondisinya tidak seperti ketika kita sekarang ini, tetapi keimanannya lebih maksimal dibandingkan keimanan kita. Kalau di era kita kan orang memakai pakaian banyak. Yang sudah kita kaji bahwa Abdullah bin Abbas bercerita di era Rasulullah itu banyak para sahabat yang sholat dengan menggunakan satu kain yang dililitkan ke tubuh. Jadi kalau bahasa Jawanya keridongan kan berarti apa? Saking tidak adanya. Nah kalau kita kan double-double gitu ya. Saking banyaknya. Ini dipakai yang di rumah, di lemari kan lebih banyak, jadi paling tidak dipakai. Pada tuku maning. Hadisnya 323. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Mu'adz bin Fadolata, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadolah. Qala, dia berkata, Haddatsana, telah menceritakan kepada kami
Hisyamun Hisam an Yahya dari Yahya, an Abi Salamata dari Abu Salamah, an Zainab babnati Abi Salamata dari Zainab binti Abu Salamah, an Ummi Salamata dari Ummu Salamah, qalat dia berkata, baina ana ketika saya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaji'atun berbaring fi khomilatin di dalam khomilah. Khomilah itu selimut. Itu aku haid. Fan salaltu kemudian aku menyingkir. Bahasa Jawanya insale itu nyelintis. Tahu nyelintis Pak? Apa? Lunga ora koyan itu namanya nyelintis. Fansalatu kemudian aku nyelintis. Aku menyingkir. Fakhadtu kemudian aku mengambil siyaba khidati pakaian khidku. Faqala kemudian Rasulullah berkata, anufisti, ini Rasul menggunakan kata anufisti. Jadi kalau diartikan secara harfiah, anufisti itu apakah kamu nifas? Tapi nifas itu kan darah yang keluar ketika pada saat setelah melahirkan ya. Jadi kadang dalam bahasa hadis haid itu juga disebut dengan nifas. Anufisti, apakah engkau haid? Fakultu kemudian aku menjawab, kata Ummu Salamah, na'am ya. Fada'ani kemudian beliau memanggilku. Fatoja'tu kemudian aku berbaring ma'ahu bersama Rasul fil khomilati di dalam selimut. Ini penjelasannya sama dengan yang ada di 322. Jadi orang yang sedang dalam keadaan haid itu tidak dijauhi oleh suaminya. Yang najis adalah darah haidnya. Istri dalam keadaan berhadas, tapi tubuhnya istri tidak najis sehingga tidak dijauhi begitu. Kemudian bab 23, boleh tidak wanita-wanita sedang haid ini hadir di dalam pelaksanaan sholat 2 hari raya. Ini kan beberapa pekan ke depan ya. Kalau lihat di kalender itu awal Juni pekan pertama ada tanggal merah, tulisannya Idul Adha. Kalau sekarang sudah pekan ketiga berarti kurang lebih 3 pekan ke depan. Imam Al-Bukhari berjudul Babu Suhudil Haidi Al-Idaini wa da'watal muslimina wa ya'tazilna al-musalla. Babu bab suhudil haidi, hadirnya wanita-wanita yang haid al-idaini pada 2 hari raya. Wa da'watal muslimina dan dakwah orang-orang muslim. Wa ya'tazilna dan mereka memisahkan diri al-musalla dari tempat sholat. Imam Al-Bukhari ingin mengetengahkan informasi bahwa meskipun wanita itu dalam keadaan haid, dia tetap diizinkan untuk hadir pada pelaksanaan sholat 2 hari raya. Tapi posisinya itu terpisah, tidak bergabung dengan orang-orang yang sedang ikut sholat. Ya tazilna mereka berpisah. Al-musalla dari tempat sholat. Tempat sholatnya di mana? Di lapangan. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Muhammadun, telah menceritakan kepada kami Muhammad, huwa ibnu Salamin, dia adalah ibnu Salam. Qala, dia berkata, Akhbarona, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab an Ayyuba dari Ayyub, an Hafsata dari Hafsah. Qalat, dia berkata. Ini bukan Hafsah putrinya Umar, istrinya Rasul, Bapak Ibu ya.
Kunna adalah kami, namna'u kami melarang, awatikona anak-anak gadis kami, ayyahrujna mereka keluar, fil idaini pada 2 hari raya. Jadi ini Hafsah bercerita bahwa awalnya dia melarang anak-anak gadis yang dia miliki, juga anak-anak gadis wanita-wanita mukminah kalau hari raya tidak diizinkan oleh orang tua mereka itu ikut sholat id, baik fitri maupun adha. Jadi kalau id ini ya konotasinya kalau tidak fitri adha sama dengan sholat 2 gerhana, ya kalau tidak gerhana matahari, gerhana bulan. Faqadimatim ro'atu, kemudian telah datang seorang perempuan. Fanazalat singgah Qasra di istana Bani Khalafin, Bani Khalaf. Ini membaca dalam Syarah Fathul Bari, Ibnu Hajar Al Asqalani menyampaikan bahwa beliau belum menemukan nama wanita yang singgah di istananya Bani Khalaf. Jadi nanti Bapak Ibu ketika diskusi tidak usah tanya, Pak itu nama wanitanya siapa yang singgah ya. Karena di Syarah Fathul Bari tidak disebutkan, kami juga tidak mengetahuinya. Fahaddasat, kemudian dia bercerita an ukhtiha, dari saudara perempuannya. Wanita ini mampir di istananya Bani Khalaf, ya di situ ada Hafsah. Kemudian dia menceritakan informasi dari saudara perempuannya. Dan saudara perempuan dari wanita ini, wakana, dan adalah dia zauju ukhtiha. Jadi saudara perempuannya adalah istri dari saudaranya. Berarti ipar, Bapak Ibu ya. Ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sintai asyarota ghazwatan. Yang cerita perempuan ini dapat cerita dari saudara perempuannya. Nah, kemudian saudara perempuannya ini pernah ikut berperang bersama Nabi. Jadi wanita mukminah juga ada ikut berperang, Bapak Ibu. Ikut berjihad. Bahkan jihadnya berapa kali ini? Sintai asyarota ghazwatan. Bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi 12 kali. Apa tugasnya? Nah, ini suaminya ya, suaminya ikut berperang 12 kali bersama Rasul. Wakanat, dan adalah ukhti, saudara perempuannya yang menjadi iparnya itu, ma'ahu, berperang bersama Nabi fi sittin, 6 kali. Kalau suaminya ikut berperang bersama Nabi 12 kali, kalau istrinya ikut membersamai suaminya berperang bersama Nabi itu 6 kali. Tugasnya apa wanita ikut berperang itu? Qalat, dia berkata, kunna, adalah kami, nudawil kalma. Nudawil kalma itu menolong yang terluka. Jadi wanita-wanita mukminah ikut berperang, di belakang mereka menyiapkan perbekalan, mereka menyiapkan senjata, mereka menolong pasukan yang terluka bawa ke belakang. Kemudian tugas yang kedua apa? Wa naqumu alal mardu, dan kami merawat yang sakit, baik sakit karena luka dalam peperangan maupun sakit karena faktor yang lain, itu dirawat di belakang dan disiapkan tenda-tendanya. Fasalat, kemudian dia bertanya, ukhtin nabiyya, ya ukhti. Fasalat ukhti, kemudian saudaraku bertanya, an nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wanita yang berperang itu, berarti kan saudaranya yang cerita. Yang cerita tidak ikut berperang. Yang cerita itu kepada Hafsah tidak ikut berperang. Dia menceritakan, saudaraku yang ikut berperang itu pernah mengalami kejadian-kejadian tadi. Satu, ikut perang, tugasnya adalah menolong yang luka, tugasnya adalah merawat yang sakit. Kemudian ketika dia ketemu Nabi, dia pernah bertanya tentang apa, Bapak Ibu? A'ala ihdana ba'sun,
idza lam yakun laha jilbabun alla takhruja. Apakah salah seorang di antara kami berdosa? Ya. A'ala ihdana ba'sun. Idza apabila lam yakun laha jilbabun, jika dia tidak memiliki jilbab, alla tahruja, atau tidak usah keluar. Ditanyakan tentang boleh enggak kalau waktu sholat id karena tidak punya jilbab, kira-kira dosa tidak? Tidak datang karena alasan tidak punya jilbab, atau tidak usah datang daripada datang tapi tidak punya jilbab. Kemudian Nabi menjawab, qala, Nabi bersabda, litul bisha sahibatuha min jilbabiha, litul bisha, supaya diberikan jilbab sahibatuha, oleh sahabatnya, min jilbabiha, di antara jilbabnya. Artinya apa? Diberikan, bisa diberi sebagai hadiah, bisa dipinjami. Kalau tidak punya silakan pinjam, atau yang punya silakan minjami. Artinya tidak diberikan izin untuk tidak, harus usaha dulu. Kalau tidak menghadiri sholat id alasannya tidak punya jilbab, silakan pinjam dulu. Kalau sekarang tidak, ibu-ibu ya, dengan jilbabnya banyak ya. Wal tashhad al khaira, kemudian persaksikanlah kebaikan. Jadi di antara hikmah menghadiri sholat id, para wanita akan menyaksikan kebaikan. Apa kebaikannya? Di antaranya persatuan orang-orang muslim. Apa kebaikannya? Persamaan derajat. Laki-laki dan perempuan berdiri sama, duduk sama. Siapa yang datang awalan boleh menempati sof-sof yang berada paling depan di musola, di tanah lapang. Karena para sahabat itu ketika mau sholat, ini di dalam bab imamah ya, Rasulullah menyampaikan majulah kalian. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang berada di shaf yang pertama mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Kemudian sahabat di shaf kedua bilang, ya Rasul, as-sani, yang di shaf kedua bagaimana? Rasul jawab lagi, al-awwalu, yang ada di shaf pertama. Mereka bertanya, ya Rasul, as-sani. Rasul jawab, as-sani. Jadi orang yang sholat di shaf pertama mendapatkan 2 kali sholawat dari Allah dan para malaikat. Orang yang berada di shaf yang kedua mendapatkan 1 kali sholawat. Yang ketiga tidak dapat. Makanya upayakan kalau sholat jamaah itu kita berada pada shaf yang pertama. Kalau datangnya bareng ya berebut begitu. Jangan malah monggo nyenengan mawon kula teng wingki. Bapak Ibu, dalam sholat berjamaah ya Bapak-bapak ya, bahwa posisi shaf itu harganya beda. Ini berbeda dengan walimah. Ya, kalau kita menghadiri walimah, datang duduk di kursi depan, datang duduk kursi di belakang, di tengah, dapatnya sama. Berkatnya sama, sakresek, isinya nyong yakin pada, iya pada baik. Makanya kan jagung ngarep mulang pada baik katanya. Nah, maka kayaknya perlu diinovasi. Kalau ngundang walimah, kursi baris pertama beda, gitu kan. Kursi baris kedua beda, nanti terakhir beda lah. Iya, baris pertama 10, lauknya daging sapi, ukurannya berapa misalnya, panjangnya lebar di senti ya Pak, nanti baris kedua kurangi lebih cilik kan itu, nanti yang terakhir cilik nemen kan ini, nanti berebut shaf pertama. Itu keutamaan yang ada di shaf pertama. Orang ketika menghadiri sholat id
kemudian mendapatkan saf pertama, ya sama nilainya. Nanti mendapatkan keutamaan, mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Ini nanti disaksikan oleh orang-orang yang hadir. Wada'watal muslimina. Kemudian wanita-wanita yang ikut ke musola tanah lapang untuk menghadiri sholat id bisa mendengar, melihat dakwah untuk orang-orang muslim. Jadi mereka bisa mendengarkan khutbah para imam setelah imam ini memimpin sholat id. Ini saya titip pesan pada ibu-ibu ya. Khutbah setelah sholat id itu bagian tak terpisahkan dari rangkaian sholat id. Jadi jangan sampai selesai sholat id langsung ingkes-ingkes, nyelintis tadi ya, ingkes-ingkes, langsung pada berdiri, mukenanya dilepasi, tikar digulungi, sajadah digulungi, terus pada pulang, belum selesai. Ini lagi dikhutbahi, dengarkan, gitu ya. Kan bedanya sholat id dengan sholat Jumat kan pada khutbahnya. Kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat, kalau sholat id itu sholat dulu baru khutbah. Makanya perlu juga panitia menginfokan. Ya, sebelum pelaksanaan sholat id sampaikan dulu, ibu-ibu jangan pulang ya, setelah selesai sholat tetap duduk di tempat, dengarkan khutbah. Ini bagian dari menyaksikan dakwatal muslimin, dakwah untuk orang-orang muslim. Ketika duduk, ya sama tugasnya sama dengan kaum pria, diam dan mendengarkan. Jangan duduk, tapi malah upres. Tahu upres? Ngobrol ya, orang ngobrol dewek, ngobrol karo kancane. Langkah ngobrol dewek Pak, ngobrol karo kancane. Sudah itu didengarkan. Ini dakwatal muslimin. Falamma, maka setelah qodimat datang Ummu Atiyah, Sa'al Tuha, aku menanyakannya. Asami'tin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau pernah mendengar berita seperti ini dari Nabi? Jadi konfirmasi. Tadi kan yang cerita tamunya. Tamunya pergi, kemudian datang Ummu Atiyah, ditanyakan, pernah enggak dengar yang kayak gini? Qalat, dia berkata, bi abi itu bapakku sebagai tebusannya, garansi gitu ya. Naam, ya. Wa kana, dan adalah la tadkuru, kamu tidak mengingatnya, illa kecuali qalat bi abi, bapakku sebagai tebusannya, sami'tuhu, aku mendengarnya, yaqulu, ya Rasulullah pernah bersabda, yakhrujul awatiku, keluarkanlah al awatiku, anak-anak gadis, wadawatul khuduri, gadis-gadis di pingit, atau al awatiku dawatul khuduri, gadis-gadis yang sedang dipingit, wal khuyyadu, wanita-wanita yang sedang haid, wal yashhad, dan mereka menyaksikan al khairu, kebaikan, wa da'watal mu'minin, dakwahnya orang-orang mukmin, wa ya'tazilu, dan memisahkan diri al khuyyadu, wanita-wanita haid, al musalla, dari tempat sholat. Qalat Hafsah berkata, fakultu, maka aku berkata, al khuyyadu, wanita haid. Jadi Hafsah itu mengajukan pertanyaan untuk meyakinkan wanita haid suruh ikut datang sholat id. Faqalat, kemudian Ummu Atiyah menjawab, alaysa, bukankah tasyhadu, engkau menyaksikan, engkau hadir Arafata, di Arafah, wa kadza, seperti ini, seperti ini. Ini bab 23 hadis 324. Pesannya apa Bapak dan Ibu ya? Besok ketika sholat id, ketika istri atau putri panjenengan dalam keadaan haid, tetap ajak mereka untuk menghadiri sholat id. Tapi ini ada pesan dari Rasulullah agar mereka memisahkan diri. Ya,
Jadi baris paling belakang. Mendapatkan kebaikan tadi, menyaksikan kebaikan, kemudian nanti mendapatkan ilmu dari khutbahnya para khatib, para imam. Tapi tentu tidak ikut sholat ya, tidak ikut sholat. Berarti tidak perlu berwudu karena sedang haid. Wanita yang sedang haid berarti kan sedang dalam keadaan hadas besar. Ya, tidak perlu berwudu karena tidak hendak sholat. Lalu untuk apa datang musola? Untuk mentaati perintah Rasul. Itu bab 23 ya. Kemudian bab 24. Babu idza hadot fi syahrin salasa haidin. Wa ma yusaddaqun nisa'u fil haidi wal khamli bima yumkinu minal haidi. Bab apabila wanita haid sebulan 3 kali. Apa yang dibenarkan dari wanita itu tentang haidnya atau kehamilannya atau apa yang memungkinkan dari haid. Bab ini dicantumkan Bapak Ibu untuk memutuskan perkara iddah. Makanya Imam Al-Bukhari kemudian mengutip Al-Quran surah Al-Baqarah 228. Allah SWT akan menyampaikan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Wanita-wanita yang dicerai kemudian mereka masih haid. Di Quran itu kan diatur ada wanita haid, ada wanita sudah tidak haid, ada wanita hamil, ada wanita ditinggal wafat suaminya. Ini aturan haidnya beda. Dulu ketika kita ngaji tafsir surah Al-Baqarah sudah kita kaji Bapak Ibu ya. Wanita yang masih haid ketika diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya berapa? Salah sata kuru, 3 kuru. 3 kuru itu 3 kali suci. Haid suci namanya 1 kuru. Haid lagi suci 2 kuru, haid lagi suci 3 kuru. Bagaimana kalau wanita itu ternyata haidnya sebulan 3 kali? Berarti kan masa iddahnya selesai. Tidak nunggu 3 bulan, tapi 3 kali kuru selesai. Yang masa iddahnya 3 bulan itu untuk wanita yang sudah tidak haid. Menopause. Menu apa meno? Menopause. Menopause itu masa iddahnya 3 bulan. Yang mengandung lagi hamil masa iddahnya melahirkan. Ini tinggal wafat suaminya 4 bulan 10 hari. Bagaimana ketika ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil ya sampai melahirkan? Pilihlah satu begitu Pak. Nah, kemudian Imam Al-Bukhari mengambil pendapat yang pertama wayud karu dan disebutkan an aliyin wa suraihin dari Ali dan Suraih. Ini mro'atun jika seorang wanita ja'at telah datang bibayinatin dengan jelas min bitonati ahliha dari kerabat dekatnya mimman daripada orang yurdo yang diridhoi dinuhu agamanya annaha bahwasanya dia hadot telah haid salasan 3 kali fi syahrin dalam 1 bulan suddikot dipercayai. Jadi Ali dan Suraih memberikan pendapat ketika ditanya bagaimana kalau ada seorang wanita dalam keadaan iddah 1 bulan kok sudah haid 3 kali, apakah bisa dipercaya? Bisa jika diberi kesaksian oleh bitonati ahliha. Bitonah itu teman dekat, teman akrab ahliha dari keluarganya. Ada yang memberikan kesaksian, iya benar. Dan ini diputuskannya apa? Berdasarkan masa haid ketika dia masih gadis. Ketika masih gadis ya haidnya begitu, lah menikah juga begitu. Ada yang memberikan kesaksian, oh ya betul, sejak masih sendiri
dia sebulan haid 3 kali. 3 kali itu bukan 3 hari, Bapak Ibu ya. Satu fase suci, nanti haid lagi satu fase suci, nanti haid lagi satu fase suci. Itu 3 kali, bukan 1, 2, 3, itu namanya 3 hari, itu 1 kali. Kemudian Umar pernah ditanya tentang perkara ini ya. Umar menyampaikan jawaban dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Wala yahillu lahunna ayyaktumna. Wanita yang dicerai tidak halal menyembunyikan ma khalaqallahu fi arhamihinna. Apa yang telah Allah ciptakan dalam rahimnya. Yang Allah ciptakan dalam rahimnya itu ada 2, Bapak Ibu. 1 janin, itu kan ciptaan Allah. Yang kedua haid. Sehingga wanita yang sudah diceraikan tidak boleh menyembunyikan fakta apakah dia hamil atau dia haid. Ngomong dengan suaminya ya, karena kalau lagi hamil kan tidak boleh diceraikan. Lagi haid juga tidak boleh diceraikan, harus nunggu suci dulu. Bahkan kalau terlanjur diceraikan, maka segera dirujuki kembali. Habis itu tunggu suci, jangan dicampuri. Haid lagi, suci lagi, jangan dicampuri. Nah setelah suci yang kedua tinggal dipilih mau melanjutkan pernikahan atau melanjutkan perceraian. Itu aturannya begitu. Kemudian atau berkata, waqala atau berkata, akruha masa kurunya makanat, apa yang menjadi kebiasaan. Wabihi qala Ibrahim juga berkata demikian. Waqala atau telah berkata, al haidu yaumun ila khamsa asrota. Ini atau menyampaikan umumnya orang haid itu 1 sampai 15 hari satu fasenya. Jadi ya ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang maksimal 15 hari. Itu menggunakan dalil keumuman wanita haid. Tapi kan kadang ada khususan. Wa qala Mu'tamirun an abihi. Mu'tamir telah berkata dari bapaknya yang pernah bertanya kepada Ibnu Sirin. Sa'altu ibna Sirina, ya, aku telah bertanya kepada Ibnu Sirin. Anil mar'ati tentang wanita taroddama ba'da kuriha yang haid setelah masa kuruknya bi khamsati ayyamin selama 5 hari. Apa jawaban Ibnu Sirin? Qala an-nisa'u a'lamu bidzalika. Wanita lebih tahu tentang perkara yang demikian. Maka yang penting adalah kejujuran. Ini menyangkut ke apa namanya Bapak, keabsahan masa iddah ya. Kemudian hadisnya 325. Ini sudah pernah kita kaji. Yang bercerita adalah Ibunda Aisyah menceritakan tentang kedatangan Fatimah binti Abu Hubaisin yang bertanya kepada Nabi ya. Dia mengatakan, inni ustahadu fala adhuru. Ini sesungguhnya aku ustahadu, aku haid. Fala adhuru, aku tidak pernah suci. Afa ada ussolata, apakah aku perlu meninggalkan sholat? Faqala, Nabi menjawab, la, tidak. Inna zalika irkun. Sesungguhnya yang demikian itu adalah irkun. Irkun itu urat. Jadi kalau wanita haidnya terus sepanjang bulan, berarti itu bukan darah haid, tapi itu adalah irkun. Lalu kapan memutuskan itu irkun atau darah haid? Gunakan kebiasaan. Kalau biasa 7 hari ya 7 hari dihitung. 7 hari, hari 8 berarti itu darah yang keluar dari urat ya. Walakin tetapi da'is sholata, tinggalkan sholat, qadrol ayyami, hitung beberapa hari sesuai dengan kebiasaan. Allati, yang kunti keadaanmu tahidina, kamu haid, fiha, padanya. Summa kemudian iktasili, mandilah, wasolli, dan sholatlah.
hitung biasanya berapa hari ya. Bab 25. Babus soproti wal kudrati fi ghairi ayyamil haidi. Bab as-sofroh, warna kekuning-kuningan, al-kudroh, warna yang keruh pada hari-hari di luar haid. Ini wanita yang lebih tahu ya, bapak-bapak. Ketika mereka cerita, kok keluar warnanya kuning, warnanya keruh. Ini Imam Al-Bukhari mengetengahkan hadis 326 dari Ummu Atiyah, dia berkata, kunna adalah kami la na'uddu, kami tidak menganggap sebagai haid al-kudrota wasuprota say'an, jika keluarnya berwarna keruh dan berwarna kekuning-kuningan. Nanti pulang tanyain istrinya ya Pak, sing keruh arane apa, sing kekuning-kuningan arane apa ya. Apa istihadah, apa Bu? Keputihan kan kuning. Ya, nanti tanya ya Pak, karena kata Ibnu Sirin wanita lebih tahu ya. Kemudian bab 26, babu irkil istihadati. Bab irki tadi ya, darah yang keluar dari urat. Ini yang bercerita adalah Ibunda Aisyah menerangkan tentang Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah itu? Istrinya Abdurrahman bin Auf, saudaranya Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy itu istrinya Rasul. Jadi istrinya Abdurrahman bin Auf itu saudara dari istrinya Rasul. Berarti Abdurrahman bin Auf dengan Rasul itu tunggal apa Pak? Tunggal mantu. Iya kan? Istrinya Abdurrahman bin Auf itu Ummu Habibah. Ummu Habibah saudaranya Zainab binti Jahsy. Zainabnya dinikahi Rasul, Ummu Habibahnya dinikahi Abdurrahman bin Auf. Jadi tunggal mantune Jahsy ya. Jahsy kan punya 3 anak wanita, Zainab, Ummu Habibah, satunya Hamnah. Ummu Habibah cerita pada Rasulullah ya, anna Umma Habibatas tuhidot sab'a sinina. Ummu Habibah itu mengalami haid, mengalami istihadah sab'a sinina, 7 tahun. Fasalat, kemudian dia bertanya Rasulullah SAW kepada Rasulullah, andalika, tentang yang demikian. Fa'amaroha, kemudian Rasul memerintahkan kepada dia angtagtasila, supaya mandi. Faqala, Rasulullah bersabda, hadza irkun, ini adalah darah yang keluar dari urat. Fakanat, maka adalah Ummu Habibah tagtasilu, mandi, likulli sholatin, untuk tiap-tiap sholat. Jadi wanita yang istihadah terkena aturan setiap sholat dia mandi. Nah, supaya tidak berat, sholatnya didekatkan zuhur mendekati asyar, maghrib mendekati isya, subuh tetap di waktunya ya. Jangan mendekati, jangan ya. Subuh itu kan sholat pagi ya. Jadi misalnya kalau sekarang asarnya pukul 15 ya, 14.45 mandi, habis mandi nanti zuhur, selesai zuhur adzan asar, langsung asar. Nanti maghrib dengan isya, maghribnya mendekati isya. Kalau malam mandinya agak dingin ya pakai air hangat, jangan pakai air panas ya. Mau melodok. Bab 27, babul mar'ati tahidu ba'dal ifadati. Bab seorang wanita yang haid sesudah tawaf ifadah. Berarti ini wanita yang sedang melaksanakan haji ya. Yang cerita adalah Amroh binti Abdurrahman dari
dari Aisyah istrinya Nabi SAW, anna bahwasanya dia qalat li Rasulillah, dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna Sofiyata binta Huyai, sesungguhnya Sofiyah binti Huyai. Siapa Sofiyah? Istrinya Rasul. Ini wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah. Qad sungguh hadot telah haid. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la'allaha, boleh jadi dia tahbisuna, akan menghambat kita. Alam takun tawafat ma'akunna, apakah dia belum tawaf bersama kalian? Faqalu, mereka menjawab, bala, sudah. Qala, Rasulullah bersabda, fakhruji, keluarlah. Jadi ketika di Haji Wada, Rasulullah kan dibersamai oleh istri-istri beliau, termasuk Sofiyah binti Huyai. Kalau Ibunda Aisyah itu di tanggal 9 Dzulhijjah dia terkena haid, sehingga Rasul mengatakan kerjakan kecuali tawaf. Kemudian nanti menyusul ditemani oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Tapi kalau siapa tadi? Sofiyah binti Huyai itu haidnya setelah tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu kan tawaf rukun yang dikerjakan setelah wukuf, kemudian pergi ke Musdalifah menginap, kemudian ke Mina melempar 3 jumroh, kemudian kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nah, setelah selesai tawaf ifadah kan harusnya sa'i. Nah, ini haid. Maka Rasulullah menyampaikan untuk fahruji, keluar, lanjutkan. Berarti kalau belum selesai haidnya, nanti yang tidak dikerjakan apa? Yang dikerjakan wajib haji, tawaf wada. Karena syaratnya tawaf adalah suci dari hadas dan najis. Ya, Bapak Ibu. Haji itu kan ada tawaf kudum ketika baru datang, ada tawaf ifadah, tawaf rukun, ada tawaf wada ketika selesai menyelesaikan seluruh rangkaian haji dan umroh. Ada tawaf sunnah. Ya, tiap masuk Masjidil Haram mau tawaf sunnah ya silakan. Itu syaratnya suci dari hadas dan najis. Kemudian hadis 329 dari Ibnu Abbas. Dia berkata, rukhisa lil haidi, diberikan rukhsah kepada wanita yang haid, antam biro, ya, supaya dia nafar, ya, pergi, idza hadat, apabila dia haid. 330 sama, ya. Inna Rasulullah SAW rakhasa lahunna, memberikan rukhsah kepada para wanita ketika mereka haid. Bab 28, babu idza ra'at al-mustahadatu at-tuhru. Bab apabila wanita melihat haid setelah mereka suci. Jadi setelah suci tahu-tahu kok keluar darah. Kata Abdullah bin Abbas, tagtasilu wa tusolli, mandi kemudian sholat, walau sa'atan, walaupun sebentar. Jadi kalaupun sebentar suci, segera mandi dan sholat. Wayatiha zaujuha, dan ketika suci maka suami boleh mendatanginya. Idza, apabila sholat as-sholatu, sholat saja boleh, a'domu, yang lebih besar. Jadi kalau sholat yang lebih besar aja dibolehkan, kebaikannya apalagi suami mendatangi istri yang sudah suci. Kemudian 331 Rasulullah menyampaikan, idza aqbalatil haidatu, apabila haid datang, fada'is sholata, maka tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, apabila selesai, fagsili, maka cucilah angki darimu ad-dama, darahnya, wasolli, dan sholat. Jadi kalau wanita sudah selesai haidnya, segera bersuci untuk sholat. Bab 29 kita selesaikan kitab haid, Bapak Ibu, supaya bulan depan kita masuk kitab tayamum.
Babu sholati ala nufasai wa sunnatuha. Bab sholat atas wanita yang nufasai, menyolati maksudnya. Bab menyolati atas wanita yang meninggal dalam keadaan nifas dan sunnah-sunnahnya. Ini yang cerita adalah Samurah bin Jundub. Annam ru'atan, bahwasanya seorang wanita matat, meninggal, fi batnin. Ini kalau diterjemahkan fi batin, di dalam perut. Maksudnya dia meninggal dalam keadaan hamil. Tapi di redaksi lain meninggal dalam keadaan habis melahirkan. Fasalla alaiha, kemudian menyolati atasnya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun wanita dalam keadaan nifas itu kan dalam keadaan hadas besar, Bapak Ibu ya. Tapi begitu dia meninggal, itu posisinya sama dengan wanita yang tidak haid. Dimandikan, dikafani, kemudian sama disolatkan. Ketika dia masih hidup, tidak terkena kewajiban sholat, karena dalam keadaan nifas. Tapi begitu dia meninggal dunia, yang hidup tetap punya fardu kifayah untuk menyolatkan wanita ini. Kemudian sunnahnya, ini titip pesan pada bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau nyolati jenazah wanita, itu sunnahnya teladannya Rasulullah, posisi imam itu pada tengah, pada arah pinggangnya. Faqoma wasatoha, maka Rasul berdiri di arah tengahnya. Jadi barang nanti dengan diminta, Pak ngimami, oh ya, ya insya Allah siap. Tanya dulu jenazahnya laki-laki perempuan. Perempuan berdiri di arah pinggangnya, laki-laki berdiri di arah kepalanya, begitu ya. Jangan tanyanya setelah selesai nyolati. Begitu rampung takon, niki jenazah lanang wadon ya? Wadon. Aduh, niki ngadegene kene. Tanya ya sebelum, jangan sesudah. Terakhir babun, bab 30, ini tidak pakai judul. Dari Maimunah ya. Bentar lagi Mas. Annaha, bahwasanya dia kanat adalah takunu, keadaannya haidun, dalam keadaan haid, la tusolli, tidak sholat. Wahia, dan dia muftarisatun. Muftarisatun itu duduk iftiros ya. Bihidai masjidin, di tempat sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahwa, dan dia yusolli, sedang sholat, ala khumrotihi, di atas khumrohnya. Khumroh itu semacam sapu tangan kecil yang digunakan untuk alas sholat. Idza sajada, apabila sujud, asobani, mengenaiku, ba'du saubihi, sebagian bajunya. Ini menunjukkan bahwa wanita yang sedang haid tidak najis badannya, sampai suaminya sholat, kemudian baju suaminya kena nempel pada wanita ini, tidak menyebabkan sholat suaminya rusak. Ya. Selesai kitab haid, Bapak Ibu.